Karena gila lu di Argopuro itu siang aja udah angker gimana malam. Dan di situ memang kadang-kadang hening, nggak siang nggak malam. Dan yang paling sering muncul kalau kita bising adalah Dewi Selendang Kuning. Coba kita bising maka pasukan dia akan hadir. Nah suatu ketika teman gua bilang kenapa nih dia teriak-teriak habis maghrib itu. Nyata dia tuh teriak kelojotan. Sorry ini bukan kesurupan nih. Jadi mau ketawa gua. Barangnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam lestari. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini ada kesempatan yang berbeda, momen yang berbeda. Jadi pada kesempatan kali ini gue udah kedatangan dua legend di dunia YouTube, di dunia pendakian. Ya kalian udah tau lah, Bang Heru Survival dan Bang Arya Sena. Apa kabar nih Bang? Baik Jambe. Apa kabar Bang? Baik. Nah kebetulan pada kesempatan kali ini gue akan membuka sesi yang berbeda dan membuka ya mungkin kedepannya bakal ada momen seperti ini lagi. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan ngobrol-ngobrol bareng Bang Aresena dan Bang Heru seputar pendakian, seputar mistis juga. Nah bagaimana kelanjutannya kalian pantengin terus. Apa kabar nih Bang Heru, Bang Aresena? Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, kabar baik. Sibuk apa nih Bang? Kalau sekarang ya gitu-gitu aja di kantor nongkrong aja. Sama ini Ngevlog YouTube lah. Bang Aresena streaming terus ya? Ya streaming, nulis. Karena kan sambil ini menyelesaikan buku kedua ya. Jadi banyak sih kegiatan gua. Selain itu juga sedang merencanakan sebuah program road streaming. Alhamdulillah. Jadi intinya sibuk terus lah buat abang-abang kita ini. Yang penting Activity benar. Yang penting produktif ya Bang. Ya. Jadi gini teman-teman, kesempatan kali ini gue akan coba nanya. Mungkin kalian udah pernah tahu cerita dari Bang Heru tentang Bang Lesena tentang salah satu gunung pendakian Argopuro. Dan di sini gue akan coba bertanya-tanya lebih dalam sama mereka gitu sih. Tahun berapa nih Bang, waktu awal mendaki Gunung Argopuro buat Bang Heru dan Bang Aresena? Kalau gua waktu itu mendaki Gunung Argopuro itu pertama kali ya, itu tahun 96. Tahun 96. Iya. Kalau buat Bang Aresena waktu itu? Kalau gua tahun 2005, 9 tahun kemudian setelah Mas Heru. Jadi itu waktu itu Bang Heru tahun 9 berapa Bang? 96, Bang Aresena tahun 2005. 2005. Nah bisa diceritain nggak sih Bang, waktu situasi kondisi di gunung itu kan terpaut jauh nih, 96, 2005, hampir 10 tahun tuh. Bisa diceritain nggak Bang kondisinya waktu di tahun 96 dan tahun 2005 seperti apa? Oke, tahun 96 dulu kalau gitu ya. Yang duluan lah ya. Kalau di tahun 96 itu yang pasti belum ada simaksi. Kita harus izin dengan, kalau dulu dibilangnya kita kuncen, sesepuh desa, kepala dusun dan sebagainya. Dan di zaman itu tuh karakteristik hutan itu karena itu gunung paling treknya paling terpanjang di Pulau Jawa. Dan kalau dibilang tuh, jadi waktu itu gue udah 2 kali naik Argopuro di tahun 96 sama 98. Jadi tahun 96 dari Baderan turun Bermi, di tahun 98 dari Bermi turun Baderan, tapi waktu di tahun 98 gue gak muncak, hanya di Danau Taman Hidup. Dan memang gunung itu jarang didaki orang. Dan kita kalau untuk mendaki gunung tersebut harus membawa peta dan kompas. Jadi perhitungan untuk navigasi darat dan pembacaan peta itu harus benar-benar mesti katam. Dan harus semua personel mesti bisa, jadi tidak ada andalan, tidak ada. Dan di zaman gue itu nggak bisa pakai, mungkin kalau sekarang udah ada porter ya, ada guide. Dan itu benar-benar kemampuan kita tuh diuji di situ. Seperti itu. Jadi sebelum pendakian memang secara materi navigasi darat memang udah harus tahu lebih dulu ya. Harus tahu dan harus mateng itu. Kalau mungkin sekarang gue udah agak lupa lagi gue sekarang. Tapi emang gue tetap mesti belajar, dan ya gue juga harus belajar juga sama yang muda-muda sekarang. Seperti Nah, kalau Bang Aresena tahun 2005 gimana tuh Bang?
Tentunya perbedaan karakteristik medannya mungkin pasti jauh lah ya. Terutama untuk kerapatan vegetasi mungkin zamannya Mas Heru dulu 96 mungkin jauh lebih lebat. Soalnya di tahun 2005 aja itu masih sangat lebat Mas ya. Terus juga belum ada Simaksi waktu itu. 2005 tuh belum ada Simaksi, gimana zamannya Mas Heru yang 96 ya. Jadi gua sendiri bisa membayangkan situasinya ketika itu mungkin zamannya Mas Heru itu lebih seru, lebih keren ya, karena memang Argopuro itu salah satu gunung yang sepi pengunjung. Ya di 2005 aja gue naik itu hanya ketemu 2 rombongan, Mas. Sepanjang naik turun itu kita hanya ketemu 2 rombongan. Bagaimana tahun 96? Ya karakteristik medan gue rasa untuk karakteristik ya, bukan vegetasi. Gue rasa tetap sama, mau naik dari Baderan maupun Bermi. Hanya mungkin kerapatan rimbanya yang berbeda ya, karena jarak 10 tahun itu mesti ada perubahan. Dan itu gue merasakan di tahun 2005 pun sensasi mendaki ke Argopuro tuh cukup luar biasa. Apalagi ditambah di sini gue ada trouble di mana akhirnya gue harus naik turun. Nah gitu Jambe. Jadi bisa dibilang nyambung ngomongan yang Aresena mungkin ya. Kenapa bisa dibilang jarang sampai sekarang pun mungkin jarang juga Bang? Karena Argopuro kan memang gunung terpanjang treknya di Gunung Jawa kan. Iya. Dan mungkin para pendaki sekarang karena kerja juga kan mungkin. Iya. Jadi nyari waktu yang lebih simpel. Sebenarnya kalau misalkan Gunung Argopuro memang banyak cerita juga sih Bang yang gue lihat di YouTube ya. Nah, kalau dari Bang Heru Survival, kira-kira waktu ngedaki di Gunung Argopuro pertama kali itu ada cerita mistis nggak sih Bang waktu di Argopuro itu? Itu di Gunung Argopuro memang sudah gue pernah diceritakan di channel sebelah itu sampai 2 part ya. Dan itu emang perjalanan Gunung Argopuro paling terpanjang ya. Kalau nggak salah itu 6 hari 5 malam. Kalau sekarang udah gampang, udah ada ojek. Dan juga tuh biasanya kalau mistis itu kan setelah kita turun gunung. Ini gue dari berangkat sampai turun itu mistis. Dari berangkat nih. Terornya. Jadi secara singkatnya gini, berangkat aja di namanya Sungai Kolbu. Karena kalau berangkat kan misalnya dari Desa Baderan kan menuju pos mata R1, pos mata R2 itu udah berapa jam tuh naik. Kalau sekarang udah naik ojek 4 jam, tapi bayar 300.000. Kalau sekarang ya gue lihat di YouTube. Kalau zaman gue dulu itu jalan kaki 2 hari. Jadi tinggal pilih sampai Cikasur. Itu tinggal pilih aja kalau pendaki zaman sekarang. Tapi kalau gue mau ke Argopuro lagi, gue mau naik ojek deh. Gue mau nikmatin hidup. Nah, itu dari pertama sampai akhir tuh Bang. Nah kalau Bang Aresena tahun 2005 ada ceritanya nggak sih Bang mistisnya tuh? Oh, ini termasuk keren ya. Soalnya gue 8 hari 8 malam bisa dikatakan. Oh, kalau Bang Heru tadi 6 hari 5 malam. Bang Aresena 8 hari. Gue 8 hari 8 malam karena ada teknis di sini. Jadi gue ada perselisihan masalah puncak. Jadi ketika sampai Taman Kering itu ada rekan gue yang ngotot di Taman Kering ya. Ada yang dulu zamannya Mas Heru dibilangnya Cemoro 5. Nah, terus zaman gue naik 2005 itu namanya Taman Kering. Ya. Dan kemarin lagi setelah gue naik 2014 itu udah jadi Cemoro Bintang. Oh, namanya. Namanya. Jadi karena ada kesalahan penetapan puncak gitu dan temen gue ini ngotot banget. Akhirnya dari Taman Kering atau Cemoro 5 atau Cemoro Bintang itu kita ngebase di situ Mas. Terus bergerak turun ke bawah. Turun lagi ke Taman Hidup. Begitu sampai Taman Hidup ketemu sama anak Malang ngobrol-ngobrol. Anak Malang bilang, "Lo masih jauh Mas. Sampean belum ketemu Cisentor, sampean belum ketemu Rawambik, sampean belum ketemu Sabana Lonceng. Jauh." Wah, ketika itu ya dibilang marah, kesel tuh ada, cuman ya daripada ribut sama teman, pala gue mumet. Akhirnya sore itu gue milih turun ke Bremi. Turun lagi ke Bremi, gue bisa dibayangin. Jadi itu udah hari kedua. Hari kedua akhirnya gue turun ke Bremi nginep. Hari ketiganya gue naik lagi ke Taman Hidup, balik lagi ke Taman Kering, sikat ke Cisentor. Makanya sampai 8 hari itu. Dan selama kita ngebase di Taman Kering di temen gue kan gue tinggal 2 orang di Taman Hidup. Nah temen gue yang di Taman Hidup juga mengalami kejadian luar biasa. Sementara gue nanti ngalamin kejadian hebatnya itu pas di Cisentor gitu. Dan itu pernah gue ceritakan di beberapa channel sama kayak Mas Heru juga gitu. Ya sebenarnya sih untuk ceritanya mungkin kalian udah bisa lihat di beberapa channel. Nah
Sekarang boleh nggak sih Bang diceritain secara singkat kejadian mistisnya itu seperti apa? Kalau dari Bang Heru nih, secara singkat aja nih. Secara singkat ya itu memang waktu kita mendaki Gunung Argopuro itu memang sudah dibilangin kalau ya ada ibu-ibu punya warung. Kalau di Sungai Kolbu jangan buang air ya gitu ya. Maksudnya gini, mungkin kita nggak nangkep apa dimaksud. Kalau kita kan kalau lihat sungai mengalir kan bawahnya kalau nggak beser boker. Nah suatu ketika teman gua bilang kenapa nih dia teriak-teriak habis maghrib gitu. Nyata dia tuh teriak kelojotan. Sorry ini bukan kesurupan nih. Jadi mau ketawa gua. Barangnya hilang. Barangnya hilang. Otomatis gue bilang ini kenapa nih orang? Tapi bukan kesurupan bukan. Itu pas gue naik Gunung Argopuro itu tuh tidak ada, gue ketemu satu rombongan pendaki satu pun tidak ada. Dan kita waktu itu memang bawa dua tenda, ada kan ikut teman gue cewek dua, selebihnya teman-teman gue tuh. Dan yang si boy itu gue bilang lu kenapa boy? Dia masih gemeter gitu kan. Itu ya mohon maaf mungkin karena perkataan kita mungkin ngomong jawab segala macam, dia ngomong itu dia sorry gue ini aja burungnya copot katanya copotin sama nenek-nenek jadi kalau dia kencing dicopot jadi keluar darah nah ini kelojotan terus akhirnya kita bawa ke tenda terus yang gue bilang cewek si Tama Gina keluar lo buka lo buka benar buka barangnya ada Bandanya ada masih. Berarti ini penglihatan dia dengan makhluk setempat jadi maksud gue gini setelah gue evaluasi berarti di tempat di sana berarti mereka memainkan alam bawah sadar kita. Ya benar emang dia melihat suatu nenek lagi jongkok di pohon kayak apa sih namanya mungkin bukan talas ya kayak daun begonia kalau nggak salah tuh ya. Dia lihat kayak gitu. Dia tinggi, dia diri, tinggal copot gitu. Bukan pas ini jadi ngilu sampai itu berapa kali cerita di kereta cerita, sampai di Jakarta dicerita, sampai begitu kita ngakak. Makanya sampai kelojotan itu ya. Tapi antara ketawa merinding juga karena gila lo di Argopuro itu siang aja udah angker gimana malam. Iya. Gitu di Sungai Kolbu itu namanya Sungai Kolbu sampai sekarang masih ada Sungai Kolbu. Terus dan memang itu legendanya di Argopuro itu kan pernah dulu dibangun lapangan terbang di zaman kolonial Belanda dan itu lapangan terbang sangat rahasia dan beberapa penduduk desa itu membangun lapangan terbang tersebut mungkin karena si Belanda ini takut ada orang kita ngebocor rahasia itu diberondong semuanya dikubur semua di situ hidup ya enggak juga kan diberondong kan soalnya itu emang ada jalur kan kenapa bisa masuk kan ini kan bawa pasukan kan diberondong semua biar tidak ada saksi mata seperti itu kalau dibilang mungkin beberapa YouTube channel mengatakan itu ada pembantaian nah itu Cikasur. Memang teror itu dari mulai jalan sampai turun karena memang kenapa teman gue itu ternyata ada maksud lain dia menarik benda-benda pusaka ya benda-benda yang ada di situ jaga kemampuan spiritual dia ya udah kita kena getahnya semua. Asal sebab akibatnya seperti itu. Iya, memang di zaman itu memang kita kekurangan ongkos ya, biaya terbatas. Nah, teman gue itu yang punya ilmu spiritual itu, ya itu baru gue lihat tuh dia kalau lihat benda pusaka, ya mungkin kalau lihat di channel YouTube atau TV yang berbau horor apa dunia lain apa segala macam itu baru gue lihat itu. Lu ngeliat secara langsung. Udah di teror udah mulai naik sampai turun, habis-habisan dan masuk ke goa itu. Nah itu ceritanya panjang banget, Be. Selama seingatan gue cuma semalam doang di goa itu. Ternyata gue 2 malam. Dan itu goa itu ada di bawah Puncak Hyang. Dan itu dulu ada di YouTube ada yang dulu bukan diketemukan kan dulu yang Vincent dari Mahaitala hilang di tahun 2006. Itu goa itu ada. Dan memang banyak orang mencari ya mungkin entah ritual. Banyak juga orang ke sana tuh untuk ritual atau apa, tapi pulangnya bawa selada air. Banyak juga. Mungkin ada cari jimat juga nggak ngerti seperti itu. Ya niat seseorang kadang berbeda-beda sih Bang. Iya kan kita nggak ngerti siapa sih mau punya pengalaman mistis seperti itu. Gue juga nggak mau ya kan kita nggak tahu maksud orang kayak gimana ya karena teman berbuat kesalahan kita semua kena nah, Kang Ari juga sama seperti itu. Nah kalau dari Bang Arya gimana tuh Bang? Ya Secara mungkin singkat. Kalau gua sedikit berbeda ya karena sebenarnya kejadian ini sama seperti Mas Heru. Kita semua nggak ada yang mengharapkan kejadian mistis. Cuman mungkin ya pada saat itu karena memang situasinya masih sepi ya. Gua nggak kebayang zamannya Mas Heru 96. Gua yang 2005 aja itu masih sepi Mas ya. Masih wingit ya. Wingit itu apa ya? Serem ya, masih wingit. Jadi jangankan malam, siang pun wingit. Jadi awal pertama kejadian itu sebenarnya nggak sengaja Mas. Gua lagi nongkrong di depan
gubuk kayu, Mas. Waktu zaman Mas Heru udah ada belum tuh? Udah ada yang Udah gubuk kayu Iya. di Cisentor itu. Iya. Gua biasa, hobi gua kan bakar-bakaran. Iya. Bakar-bakaran udah gitu. Terus kalau misalnya ada yang nakut-nakutin, kita malah apaan sih lu gitu. Mulut waktu itu masih agak sombral gitu lah. Nah, ketika lagi asik bakar-bakaran, pertama kita ngelihat sesuatu. Terus kita anggap biasa juga kan. Nggak taunya itu penampakan yaitu wanita berselendang merah yang nggak taunya nanti ternyata beliau ini adalah dikenal sebagai Dewi Rengganis. Awalnya kita nggak tahu, Mas. Nah, terus kita ketemu juga tuh di atapnya tuh diorak-orak sama makhluk dari golongan KPG tapi famnya dia kunti gitu kan. Famnya kunti ya. Ya, famnya dia kunti ya, dari golongan KPG, famnya dari fam kunti. Itu pas digodain sama dia malah kita timbukin juga gitu. Nah, nggak berakhir di sini. Setelah teror satu malam itu di puncak Rengganis, karena mungkin seperti gue sama Mas Heru mungkin sama-sama punya ini ya, apa namanya, trah ya. Jadi kalau ada orang yang punya trah itu kadang-kadang walaupun nggak mau, tetapi karena darah itu nggak bisa berdusta, darah siapa kita, terkadang pengaruh dari leluhur kita ini, ya perjalanan masa lalu dia suka masuk ke dalam diri kita. Nah ini nggak bisa dihindari. Akhirnya adalah pertemuan gue dengan sosok beliau ini sampai akhirnya gue bisa tatap muka dan itu cantiknya luar biasa. Ya. merinding gue. Bener-bener merinding ya. Itu bener-bener cantik dan anggun berwibawa. Kalau gue bilang beliau ini bukan orang Jawa Timur, tapi malah orang Sunda, wajah-wajah Sunda, wanita Sunda ya. Betul-betul cantiknya tuh nggak ada duanya. Nah setelah itu sama gue di Cikasur. Cuman di Cikasur ini untuk sejarah pembantaian gue tahu betul, karena memang di situ memang ada dua zaman kolonial ya, kolonial Belanda sama kolonial Jepang. Betul, ya. Nah, Jepang juga menggunakan lapangan terbang ini. Ya. Nah disinilah gue menemukan penampilan fenomena yang luar biasa. Nggak sampai 1 menit, Mas. Ini siang bolong ya, itu penampakan serdadu Jepang berbaris. Depannya bagus, Mas, cuman belakangnya. Palanya nggak ada semua, ada yang ada tangannya, ada yang kakinya cuma separoh. Nah itu dasarnya minta ampun. Ya itulah kira-kira pengalaman singkat gue. Dan Argopuro tuh betul-betul meninggalkan kenangan yang luar biasa, karena gue harus naik turun selama 8 hari. Over gitu bisa dibilang, karena orang-orang ya 65 atau 54 atau 55 ya. Kalau gue 88 bro. 8 hari 8 malam gitu Bang. Iya gila. Nah selanjutnya nih Bang, gue sempet ada informasi atau cerita dari teman juga nih Bang tentang sekilas Gunung Argopuro. Jadi dia cerita kalau misalkan dia pernah naik ke Argopuro dan sempat dibilangin sama warga kalau misalkan kalau Mas naik ke Argopuro nanti kalau misalkan lewat taman hidup itu kalau bisa udah jam 6 mendingan stay di taman hidup, jangan nerusin naik. Nah ternyata kan dia udah jam 5 udah di taman hidup, tapi dia mau ngelanjutin nih karena dia mikir dikit lagi lah untuk pos selanjutnya. Nah ternyata kan ada kejadian mistis. Nah lu tau gak sih Bang tentang fenomena itu? Jadi waktu itu tahun 96 ya, begitu gue kesana lagi tahun 98, tapi dari Bermi ya. Iya. Nah, dari Bermi itu disemenin sama punya cewek. Jadi temen gue pada muncak, gue kagak. Jadi gue cuma berdua doang. Nah si kuncen itu ikut. Dibilang mungkin tadi Kang Arsana bilang, Mas mendingan di sini aja, jangan muncak. Sing ya dibilang ya, sosok apa nanti ada kanjeng mau datang. Kanjeng siapa ya? Bu, ada nanti. Oh itu Bu. Kalau gue bilang ya si kuncen tersebut ya biasa kayak membuat ritual sampai begini-gini sampai. Ya, gue juga serem liat kayak gitu. Gimana gue pikir ya gue nikmatin karena danau taman itu bagus banget ya. Setelah itu dia bilang begini, Mas, Mama lihat apa? Kagak, saya nggak lihat apa-apa Bu. Begini Mas, Mas berdoa dengan kepercayaan Mas masing-masing. Mungkin kalau sekarang gue bilang apa ya, dibuka apa gitu, cakra atau apa nggak ngerti lah gue. Menjamin konsentrasi Mas ya. Benar pas gue lihat, bukan gue doang ya sama teman gue. Tuh gue lihat tuh danau taman hidup, itu istana bagus banget. Keraton. Ternyata di situ. Nah dibilangin itu keratonnya Kanjeng Ibu Dewi Rengganis. Gitu. Dan itu gue lihat ada 6 satu cantik, tapi waktu itu belum ada.
Jam berapa tuh Bang kira-kira itu? Setengah 7-an tuh, Be. Tapi di situ entah gue mimpi atau halusinasi. Jadi pas gue buka mata, gue sama teman gue bilang, ini benar nih bro. Jangan-jangan gue pikir jangan di Keraton Jogja atau Solo gitu kan. Itu beneran, itu megah banget. Tapi di danau, tuh tamannya bagus banget. Bukan kayak kita lihat kayak rumput ilalang kayak rawa, bukan. Tapi anggap aja ya mungkin ya terserah lah pemirsa ngeliatnya seperti apa. Ya mungkin karena udah dibuka atau gimana, cakar atau apa ya, dibuka mata batin seperti itu. Nah itu 6 sosoknya Dayang itu tuh yang paling cantik dan baik dan berwibawa tuh yang putri selendang biru. Nah yang kalau selendang kuning atau orange, mohon maaf ya, itu yang suka ya mungkin mengacaukan para pendaki yang meletus somprak atau segala macam. Nah itu pasti dijailin. Jadi akan apa istilahnya ya, mungkin menyasarkan pendaki. Tapi tergantung dari pendaki tersebut. Kalau kita niat baik itu tidak diapa-apakan. Dan di situ di Danau Taman Hidup, nah ada itu hutan lumut. Nah itu benar tuh. Itu ada kerajaan situ juga, tapi bukan kerajaan itu, kerajaan mungkin siluman. Bilang kamu jangan ke situ ya. Saya diminta, saya jaga sampean di sini. Sampai jangan muncak. Tapi ternyata teman pas muncak itu teman gue nggak terjadi apa-apa. Alhamdulillah. Gue nggak ngerti tuh maksudnya apa. Gue nggak boleh muncak. Dan memang di saat itu juga nggak tahu kenapa. Terus gue disuruh ini kan kamu. Dia udah tahu tuh. Kamu pernah kesini tahun 96 ya. Lalu gue nggak kenal sama tuh orang itu, si kuncen yang cewek itu, ibu-ibu itu. Oh ya pernah bu. Tolong nih kamu tabur bunga. Oh tabur bunga apaan nih? Udah taburin aja, ada bunga mawar, bunga apa? Gue nggak tahu, taburin aja. Ya udah, Mas Hero sama Mas namanya teman gue lagi Sofyan diterima baik di tempat kita. Tempat apa bu? Ya udah tebar aja. Dan memang bikin api unggun. Antara itu gimana ya? Malam itu kan kalau kita di gunung kan sering dengar suara tonggeret. Iya. Itu hening, Mek. Tidak satu pun suara binatang. Kayak gue memasuki alam hening. Tapi masih bisa lihat ini apa kayu api unggun segala macem. Nah begitu gue ngobrol sama si kuncen gini, loh kok jadi banyak nih. Gue udah begini sama temen gue, Yan itu siapa ini di belakang si kuncen kita. Tahu deh, udah diem aja. Gue begini aja. Itu mau ngerokok itu sampai saking kita mungkin stres sama ketakutan nih. Itu rokok sampai habis filternya, sampai kita kepanasan. Oh nggak mungkin berarti ini. Saking terpananya kasarannya. Siapa di belakangnya si kuncen itu? Itu orang-orang bahkan zaman dulu kerajaan. Entah percaya dan nggak percaya, tapi ya itu gue lihat sama temen gue si Sofyan itu. Dibilangnya ada terah, tapi kan waktu itu gue belum tahu gue terah dari mana. Seperti itu. Jadi emang fenomena Danau Taman Hidup emang benar-benar. Iya. Dan memang itu nggak boleh kita buat bising. Percaya nggak percaya silahkan mau bising-bising, udah digangguin. Nah yang gangguin itu ya itu dayang-dayangnya itu. Dia nyuruh lagi. Yang ininya ya istilahnya yang mungkin yang menyaruh kayak APG, kurang ajar tuh pendaki, gangguin aja. Seperti itu Mbak. Ya itu dipanggil dari hutan lumut tuh, apa dari Cemoro 5 itu datang tuh gue. Yang kerajaan siluman yang lo bilang tadi ya. Banyak tuh ada anak kecil gitu, banyak anak kecil seliweran seperti itu. Nah, Bang Arasena menanggapi fenomena Danau Taman Hidup seperti apa Bang? Kalau gue pribadi ya tentunya seperti Mas Heru, gue punya pengalaman beda ya, dalam artian oke, sama-sama menyaksikan hal mistis. Ya sekarang gue tegaskan lagi bahwa tidak semua orang bisa memiliki pengalaman seperti ini. Jadi kita harus bijaksana dulu. Ada yang bisa merasakan, ada yang tidak bisa merasakan. Ada yang bisa merasakan dan juga bisa melihat. Ada yang tidak bisa semua. Nah, kemungkinan besar gue sama Mas Heru adalah bagian orang yang kebetulan bisa melihat dan bisa merasakan dan juga bisa melihat. Untuk cerita taman hidup sendiri itu gue sedikit, nggak terlalu banyak. Cuman kalau memang di situ ada 2 kerajaan, betul Mas. Ya jadi antara Danau Taman Hidup sama hutan lumut dan Cemoro Lonceng itu memang berbeda penghuni. Kalau di taman itu betul Dewi Selendang Biru. Kalau gue nyebutnya Dewi Selendang Biru sama Dewi Selendang Kuning. Yang rese yang warna kuning. Iya. Itu suka kecopak di ini, kecopak di danau mandi. Dan itu banyak dia menghadirkan pasukan yang kuning-kuning itu untuk rame. Nah kalau yang biru-biru di pinggir kadang-kadang suruh kita begini nih, baik ngasih tahu. Tapi ingat ya, bagi yang bisa melihat dan merasakan. Kalau yang nggak bisa melihat dan merasakan, ya hanya danau, rumput-rumput kayak rawa. Bagi orang yang diberikan kelemahan kayak gua sama Mas Heru bisa melihat sesuatu itu bukan rawa-rawa, itu keraton. Lingkungan keraton yang indah. Memang sekilas mirip keraton Jogja.
Ya, karena banyak sekali emas-emasnya di situ pinggir-pinggirannya. Dan yang paling sering muncul kalau kita bising adalah Dewi Selendang Kuning. Coba kita bising, maka pasukan dia akan hadir. Kabut yang terlihat oleh mata kasat. Mata kasar ini hanya melihatnya kabut. Tetapi sesungguhnya kalau mata lain buat rekan-rekan yang memiliki kekurangan seperti itu bukan kabut sebenarnya. Bukan. Itu selendang mereka sedang Lagi berterbangan. lagi berterbangan untuk membuat sudut pandang kita pendek. Dan coba teriak itu mesti langsung itu. Nah, jadi terlihat oleh mata kasar itu kabut. Sebenarnya mata yang lain kalau memang dianugerahkan kekurangan seperti itu sebenarnya bukan kabut mas ya. Iya. Tapi Dewi Selendang Kuning ini lagi pada rusuh sama pasukannya dia. Nah biasanya kalau Dewi Selendang Kuning ini rusuh, kalau kita ini baik ya, masih ada yang baik di antara rombongan pendaki ini, masih ada yang baik. Yang Dewi Selendang Biru ini yang ngelindungin. Iya. Gitu. Jadi memang ada tugasnya masing-masing itu. Jadi memang ada tugasnya masing-masing, tugasnya ini, tugasnya ini gitu ya, Bang. Betul. Dan kesemuanya menjalankan tugas dengan baik gitu. Dan Dewi Selendang Biru pun kalau ada yang terlalu sompral pun dia akan membiarkan untuk diganggu habis-habisan gitu. Dan itu betul di hutan lumut itu setelah kita lepas dari Danau Taman Hidup kira-kira setengah jam ke atas yang mulai memasuki hutan lumut sama apa namanya pohon hutan pinus ya, pinus ya. Sampai ke taman kering itu energi yang dihasilkan memang seperti berbeda. Jadi seperti kita masuk dinding dan di situ memang kadang-kadang hening. Nggak siang nggak malam. Kayak lo ini, Be. Nah, betul. Dan memang tanpa disadarin karena saking heningnya auranya pasti beda banget ya Bang ya. Nah, buat yang selanjutnya nih Bang. Kan Bang Heru 2 kali nih ke Argopuro. 96 98. 96 98. Nah, kalau Bang Aresena kan 2005. 2005 2014. Nah, kan 2 kali nih Bang. 2 kali kan berarti memang secara trek, secara pengalaman kan udah pasti berbeda tuh pengalaman pertama dan pengalaman kedua. Iya. Nah, bisa cerita nggak sih Bang, waktu pengalaman pertama kan pasti udah ngalamin mistis nih. Nah, kan biasanya kita sebagai pendaki kan, gue pernah ngalamin mistis nih di gunung ini. Nah, gimana sih cara untuk abang-abang ini menyikapi biar nggak panik atau menyikapi hal-hal mistis itu ketika di pendakian keduanya? Oh, ini jadi gue dengan teman-teman tim itu, jadi kita menciptakan suasana namanya team walking. Jadi kita harus activity ya. Kita harus bekerja sama dengan tim, jangan ninggalin teman. Terus kita harus fokus pada pendakian. Kemudian asupan kita nutrisi harus bagus. Terus juga kita apa namanya ya, mentaati semua prosedur seperti itu. Dan alhamdulillah waktu gue ke Argopuro tahun 98 ya, jadi dapatnya yang indah-indah gitu loh. Dan kalau yang versi teman gue, tapi dia belum cerita, katanya nggak pernah dicerita. Gue tadi muncul dia nggak pernah dicerita. Nah, gue pengen tahu tuh dia cerita di channel gue. Katanya dia mungkin ada bagi dia tuh semacam teguran waktu di puncak. Tapi kan gue kan nggak ikut puncak tahun 98. Gue hanya di dalam taman hidup. Itu melihat apa ya, suasana yang sangat mungkin penampakan kolosal ya. Tapi istilah gimana Mbak, kalau kita kayak gini ya, kayak kita disambut kayak kita, ayo sini Guyup, sini ayo duduk deh, gitu, pin kenalan deh gitu kayak gitu. Tapi gue diem aja, ya antara mimpi atau gimana ya, gue diem aja. Nah di situ ya kalau dibilang akin ini nangka itu ada. Jadi kalau pendaki, mungkin beberapa pendaki lihat mungkin suatu penambakan kayak apa ya, kayak kabut itu berbentuk naga, tapi aslinya tuh ya mohon maaf nih, kemarin waktu itu nggak ada gue sebutin. Akin ini itu sepasang kakek nenek, badannya sangat bagus, tingginya di atas 170-an atau 80, dia bawa pedang Be. Pedangnya gambarnya naga, yang si kakek itu emas, yang si nenek itu perak. Nah itu dibilang naga angkasa gitu. Dan juga Argopuro itu kayak cuma cerita panjang nih Be. Jadi yang ceritakan si Kuncen ya, ini dulu begini, sampai yang disambut baik, gini. Itu panjang Be, pembicaraan itu panjang. Dan waktu itu dalam bahasa Jawa, dan gue kurang paham gitu bahasa Jawa itu. Teman waktu itu gue nggak tahu, gue diam aja. Gue hanya diam, dengerin ngerokok itu aja Be. Yang ternyata di situ dia ngasih kayak wejangan kayak. Jadi misalnya ada tamu, kita ketemu misalnya seorang
ya pejabat pemerintah kan, itu ngomong apa sih, ada penerjemahan seperti itu, oh ini ya gue diam aja seperti itu. Jadi intinya kalau di pendakian pertama udah ngalamin mistis, pendakian kedua lu mencoba untuk nggak apa ya, walking lah kayak tadi activity lu bilang, jadi nggak vakum lah ya bang ya. Iya gitu, dan memang dia juga tahu sih, kuncinya tahu ternyata cuma sampai dulu ke sini, dan untungnya barang-barang pusaka kerajaan kita sudah dikembalikan. Dan itu memang ada, dan itu ada orang itu ada sampai sekarang. Gue juga mau ketemu dengan teman gue si Eko itu, belum ketemu orang sampai sekarang. Dan beberapa barang-barang pusaka itu ada beberapa juga gue dapet, tapi gue nggak ambil pusing, gue kasih sama nyokap gue kasih ke banyak, udah nggak tahu gimana. Siap. Gitu bagi gue ya udahlah, itu bagian histori dari keluarga gue seperti itu. Dan gue tidak mengkultuskan benda tersebut. Tetap kita kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai muslim ya udah jalanin aja apa yang diperintahkan dan dijauhin. Udah itu aja, Mbak. Aman-aman aja, alhamdulillah. Nah kalau Bang Alessandra gimana menyikapi pendakian pertama yang udah mistis, ketika pendakian keduanya apa yang mesti disiapin lagi mungkin? Kalau gue berprinsip setiap pendakian itu selalu mempunyai warna dan karakteristik yang berbeda. Jadi belum tentu pengalaman pertama gue ini akan terjadi di pendakian pertama gue akan terjadi di pendakian kedua gue. Jadi karena gue meyakini keberagaman akan pengalaman yang akan gue rasakan gitu ya, gue jadi nggak terlalu peduli. Yang paling penting gue mempersiapkan mental ya, gue belajar dari pengalaman bahwa dulu gue pernah mengalami kejadian mistis di sini, tetapi bukan acuan buat gue menjadi takut, enggak, karena gue takut cuma sama Allah. Jadi gue tetap naik ya, cuman gue ada acuan, oh gue pernah ngalamin kejadian mistis di sini, cuman satu, gue lebih alert di situ. Kedua, gue selalu mengatakan kepada teman-teman gue yang seperti tadi gue bilang, apapun yang terjadi selama kita di lapangan, kita adalah tim. Selama kita tim, kita kuat. Ya, jadi apapun yang kita hadapi di lapangan sama-sama. Oke, lu dulu pernah dengar cerita gue di Argopuro kayak gini, tetapi ini belum tentu terjadi sama lo orang. Ya, jadi keyakinan akan perbedaan karakteristik dalam setiap pendakian itu selalu ada dalam benak gue. Jadi oke, gue naik Gunung Salak misalnya 10 kali. Dalam 10 kali itu mungkin gue ketemu mistik 7 kali, tetapi hal mistik itu beda-beda. Gitu, nggak pernah sama. Nah, jadi karena punya pegangan seperti itu, I don't care about that. Karena kita naik gunung bukan cari mistik. Mistik itu bonus buat gue. Bonus yang luar biasa. Karena apa? Menambah hasanah, menambah pengalaman gue, sehingga gue bisa bercerita buat rekan-rekan. Dan selebihnya gue sama Mas Heru, kita menghargai kearifan lokal, menghargai makhluk Allah yang lain. Nah, pokoknya sama lah, nggak jauh beda ya. Mas Heru apalagi senior gua di sini gitu. Dan lu berdua senior gua, Bang. Nah, selanjutnya nih Bang, paling kan berarti kalau misalnya kesimpulannya ketika namanya pendakian kita nggak pernah mengharapkan mistis, benar sih Bang. Cuman kadang kita sebab akibatnya kadang kita juga nggak paham nih Bang. Kadang kan sering kayak terjadi kayak gitu, misalkan kayak gua waktu itu sama Gilang ke Merbabu, kok kenapa sih kayak gini kan sebab akibatnya ketahuan teman gue ada yang mesum gitu kan. Dan waktu di Pasar Setan pun di Gunung Merbabu itu Gilang kan memang udah ada pengalaman sebelumnya, dan ternyata di pendakian kedua sama gue mengalami lagi gitu loh, dan itu nggak diminta-minta dan memang terjadi gitu loh. Apa sih kira-kira yang bisa diperbuat ketika kita ngalamin mistis? Kan orang banyak yang tahu nih Bang Heru, Bang Arasena kan sering atau bisa dikatakan banyak lah tentang pengalaman mistisnya. Ketika kita sedang mengalami kejadian tersebut atau kita dihadapkan dengan kejadian mistis tersebut, tipsnya apa sih Bang? Ya tipsnya ya sama pada umumnya ya, kita berangkat dan turun pendakian harus berdoa. Dan kalau udah jamnya misalnya sholat ya sholat aja. Dan juga yang paling terpenting ialah jangan bengong, lapar makan. Jangan karena vakum, itu ya ada penelitian ilmiahnya, perut lo kosong, ya kan, asam lambung. Ini tidak ada nutrisi, mari ke otak asam amino. Otak kekurangan oksigen, terus kita bengong, akhirnya halusinasi, dan itu energi negatif masuk ke dalam badan itu. Kalau yang tidak kuat ya. Tapi kalau kita positif, kita ngobrol, ya activity, makanya gue bilang activity, fokus. Nggak, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Karena gue udah pernah ngecamp di Samarantu. Emang iya, kita tahu Samarantu nggak boleh ngecamp di situ. Tapi kalau kita sebenarnya baik ya, yang penting lo apa ya, setelah dari itu lo ambil sampah, lo pungutin lah, jangan kotorin. Mereka cuma gini dong nih, kayak bilang gini nih, makasih ya. Kalau bahasa Jawa apa tuh? Matur suwun. Nah seperti itu, matur suwun. Ternyata mereka juga begitu sama kayak kita.
oh ternyata orang ini hanya bertamu dan semua mungkin sampai dibawa pulang. Mereka juga kesel sama kayak di kehidupan sehari-hari juga gitu. Kurang ajar lo nongkrong di rumah gue nyampe yang ngamuk lah orang. Seperti itu. Mereka ternyata itu bisa disikapi dengan sikap kita dan etika kita selama di gunung. Itu tidak jadi apa-apa, Mbak. Ya, sebenarnya secara ilmiah pun cara menyikapi hal seperti itu kita bisa menghindari sebenarnya. Iya. Ya, kalau dari Bang Rasena gimana Bang? Tipsnya ketika dihadapkan atau kita biar nggak kejadian seperti itu? Ya, nambahin dari Mas Heru aja ya, soalnya udah terwakili di situ. Iya. Nomor satu tuh tenang. Iya. Jadi apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi di lapangan, kita harus tenang. Karena sebanyak apapun ilmu yang kita punya, sebanyak apapun, bahkan hatam Al-Quran sekalipun, dan kita punya ribuan sholawat sekalipun, jika kita tidak dalam keadaan tenang, maka semua itu akhirnya jadi sia-sia. Karena apa? Karena makhluk Allah yang tak kasat mata ini bisa membaca hati. Mereka bisa melihat, oh ternyata kita takut sama mereka. Kita baca ayat suci, kita baca salawat, kalau kita intinya takut sama mereka, itu nggak ada gunanya. Tetapi kalau kita takut sama Allah dan kita percaya betul sama Allah dan Rasulnya, kita baru baca Bismillah aja, karena Allah dan Rasulnya, mereka bahkan tanpa kita baca sekalipun, apapun nggak kita baca, kita tenang, kita ingat Allah, kita ingat Rasulullah, dengan sendirinya mereka akan pergi. Karena makhluk Allah yang tak kasat mata ini, mereka bisa membaca hati manusia. Jadi ketika kita baca suatu ayat ataupun sebuah sholawat, tetapi sebenarnya kita takut sama mereka, itu pada akhirnya kita akan jadi bulan-bulanan mereka. Tetapi jika kita hanya takut kepada Allah dan kita percaya betul sama Allah dan Rasulnya, maka tanpa kita baca banyak sekalipun, bahkan sebelum kita baca pun, mereka sudah akan menghindar. Karena mereka tahu akan sia-sia menggoda kita. Karena mereka paham kita hanya takut kepada Allah, dan kita betul-betul memuja dan memuji Rasulnya, kekasihnya. Ini mohon maaf ya buat yang muslim ya. Untuk yang non muslim mohon maaf, saya nggak tahu caranya. Ini cara saya sebagai seorang muslim. Jadi ketika kita tenang dan kita yakin kita ada dalam perlindungan Allah, kita dalam jangkauan syafaat dari kekasih Allah Rasulullah SAW, maka tak satu pun makhluk yang bisa mengganggu kita. Intinya adalah ketenangan. Karena tenang adalah kunci dari segala kunci, ya, agar situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi bisa kita jalani dengan baik, bisa kita lewati dengan baik. Tanpa itu, apapun yang kita punya, teori sebanyak apapun, ilmu sebanyak apapun, ayat, ya bahkan kita hatam Quran sekalipun dan kita punya ribuan salawat sekalipun, itu akan menjadi sangat kurang efektif kalau kita takut kepada makhluk Allah, bukan takut kepada pencipta para makhluk tersebut. Jadi tenang, rileks, percaya sama Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih hebat daripada Allah dan Rasulnya. Nah kira-kira kalau gue gitu lah, lebih ke ini ya, lebih ke agama lah ya, menyikapinya dan mentalitas. Nah terakhir nih Bang, pertanyaan terakhir, kesan dan kira-kira tentang Argopuro seperti apa sih Bang menurut Bang Heru dan Bang Rasena? Gunung Argopuro itu, kenapa gue senang Argopuro itu ya, berbeda dengan Gunung Semeru. Memang Gunung Semeru ada danau juga, Argopuro juga ada danau taman hidup. Cuma kalau kita ke Gunung Argopuro, jalur landai itu benar-benar kayak mengembara dan lo nggak akan mungkin ketemu serombongan pendaki. Paling banyak 2 atau 3 rombongan. Karena tuh jaraknya jauh, Mbak. 60 km, Mbak. Jakarta Bogor. 67 Mas. 67 ya? Nah, itu 67. Bener ya. Baderan, Puncak, Bermi. 67. Seperti itu. Dan gue suka tuh Argopuro itu air banyak. Sungai ada, banyak sungai. Terus mata air ada banyak. Nah, seperti itu. Sabana. Kalau dibilang mungkin Bukit PHP, pemberi harapan palsu. Bener-bener apa ya, kita di balik pendakian itu bukan gunungnya, gunung itu istilah puncaknya bonus, tapi perjalanan kita untuk mental kita gitu. Oh begini, gimana sih menyikapinya, ini kita manajemen air gimana sih, manajemen logistik gimana sih, gimana nih mental teman-teman kita nih. Nah itu paling terpenting di antara semua dalam pendakian itu. Dan situ benar-benar diuji, karena itu perjalanan itu nggak main-main, Be. Di atas 3 hari seperti itu. Dan Argopuro itu bagi gue
sampai sekarang gue juga pin mau ke naik Gunung Argopuro lagi. Masih mau ya bang ya? Dan itu memang bukan itu juga kan, kita mewarisi apa ya, kita harus menjaga tradisi dan menjaga kelestarian alam juga dan menjaga beberapa situs. Nah itu harus dilindungi, jadi nggak boleh ada vandalisme, tidak boleh ada pengambilan artefak, apalagi benda pusaka. Bagi yang mempunyai ilmu ya spiritual ya, tapi saya nggak ngerti masalah kayak begitu, saya bukan spiritualis, itu tetap ya jangan diambil apapun lah. Dan gue juga pernah ketemu kayak gelang emas atau kayak pedang atau mungkin ada keris, tapi bener gue pegang itu, gue foto blank hasilnya nggak ada. Iya seperti itu. Dan juga ya buat apa juga kita mempunyai barang seperti itu, karena gue bukan seorang dukun gitu ya. Tapi ya cukup tahu, oh ternyata di zaman dulu itu ternyata ada sebuah kerajaan yang sangat indah dan sangat bagus, dan meninggalkan beberapa situs-situs. Nah, itu yang paling gue senang tuh sejarah. Nah kalau dari Bang Arsena seperti apa nih bang? Apa tadi pertanyaannya, Mbak? Jadi ini mungkin karena udah malam ya. Jadi gini bang, kesan tentang Gunung Argopuro gimana bang? Fantastis. Dari pandangan Bang Arsena nih. Argopuro tuh gila dan fantastis. Iya. Karena karakteristik medannya lengkap. Ada tanjakan super sinting, ada jalan landai yang super enak, ada padang sabana, ada hutan pinus yang luas, ada kijang, ada merak, macan tutul, macan kumbang, ada danau. Kalau gue bilang kompleks banget ya. Untuk ukuran trek juga jauh, fantastis. Ukuran Jawa 67 kilo, itu luar biasa. Membutuhkan manajemen fisik, manajemen mental, manajemen logistik ya, atau singkatnya manajemen pendakian yang baik lah. Dan gunung ini merupakan salah satu, kalau gue bilang tuh, yang terbaik yang ada di Jawa. Gunung terbaik yang ada di Jawa dalam segala hal. Semuanya ada di sini. Jadi buat gua Argopuro is crazy and fantastic. Yes. Nah, kita kan udah ngobrol nih teman-teman sama Bang Arsena, sama Bang Heru Survival. Kira-kira nih Bang, pesan-pesan buat teman-teman di rumah tentang seputar obrolan kita dari tadi tuh bisa dikasih nggak? Kira-kira pesan-pesannya buat teman-teman di rumah? Bebas atau Bebas aja Bang. Mas Heru dulu biasa sendiri. Untuk apa mendaki Gunung Argopuro? Mendaki gunung boleh, buat teman-teman di rumah. Boleh tentang secara mistisnya kah? Terserah. Ya. Jadi kalau untuk mendaki misalnya untuk pemula ya Anda harus ajak yang orang berpengalaman. Kemudian ikuti SOP yang ada di tempat tersebut. Kemudian fisik Anda dan mental Anda mesti bagus. Manajemen logistik, manajemen air, manajemen perjalanan dan lain-lain itu. Tapi yang paling penting mah ajak yang berpengalaman. Kalau Anda tidak tahu, jangan so tahu. Berarti harus ajak orang setempat, akamsi atau pemandu, porter seperti itu. Dan juga hargai kearifan lokal di situ, adat istiadat. Kemudian ya kalau di zaman kita dulu ini ya, kalau kita sebelum naik gunung kita apa namanya itu? Silaturahim, ngobrol-ngobrol dulu sebelum pendakian, begitu. Sosialisasi penduduk. Ya, seperti itu. Kalau zaman sekarang kan nggak ada tuh. Kalau orang sana bilang orang kota nggak ada tata krama. Nah, itu maksudnya. Ya, gue sebagai ngalamin kayak gitu, Bang. Ya, karena kalau dari ya namanya orang situ kan dia udah tahu medannya kan, dia orang situ asli itu kan ada harinya, ada jamnya. Mas jangan sekarang ya, besok aja. Itu kita ikutin aja. Seperti itu, jangan so tahu. Kenapa banyak musibah kecelakaan pendaki, ada kena hipotermia sampai tersesat. Ya itu kan udah kasih tahu sama orang itu, jangan ya, ada badai, ya udah kita ngikutin aja gitu, Mbak. Dan gunung itu bukan masalah mistisnya. Jadi kesalahan, mohon maaf ya, bukan gue menggurui sama Kang Arsena. Kesalahan itu bukan jangan masalahin gunungnya, orangnya. Human error ya Kang ya. 90% ya Kang ya. 99% Mas. Iya. Orangnya bukan gunungnya. Gunung mah begitu, Gunung mah gitu aja. Mau hujan badai, angin topan beliung, ya udah begitu. Cuma kitanya aja yang so tahu, nggak siap. Kan itu ada ilmunya ya, bukan ilmu klinik, Mbak. Ada ilmunya, harus kita pelajarin. Kita harus belajar mungkin pemetaan, terus ada bisa bivak, survival, itu harus belajar, Mbak. Ya kalau nggak tahu, ya udah kita ajak orang yang lebih tahu dari kita, udah gampang deh. Insya Allah mana-mana aja. Jadi jangan so tahu. Dan harus itu ya, kalau gue mah tidak semua pendakian itu menyeramkan, itu dikarenakan oleh sebab dan akibat. Patuhi peraturan yang ada, harga adat istiadat dan kearifan lokal, insya Allah Anda akan selamat dan aman.
Nah kalau dari Bang Arsena gimana Bang? Pesen-pesen. Udah semua dari Mas Heru ya, nambahin dikit aja. Iya. Jadi ya ini basically banget. Jadi persiapkan mental dan fisik. Terus kalau misalnya masih buta tentang mountaineering, please nanya-nanya lah. Apalagi sekarang kan mudah ya untuk googling. Jadi kalau udah googling, jangan cuman googling, tolong juga bertanya sama orang yang tahu materi dari googling tersebut gitu. Paling tidak jadi ada pencerahan, karena terkadang teori itu sama praktek di lapangan itu sangat berbeda. Jadi pengetahuan yang kita dapat dari googling bisa ditanyakan dengan orang yang sudah berpengalaman. Jadi akhirnya keduanya dapat literasi ya. Terus kedua, tolong nih buat teman-teman, tolong sadari sejak dari berangkat sampai kita ke lokasi pendakian ya, dan sampai kita pulang ke rumah, kita harus sadar bahwa kita adalah mata rantai hidup yang harus saling mendukung, membackup, melindungi satu sama lainnya ya. Jiwa korsa, kesetiakawanan itu harus ada dalam diri. Jangan pernah tinggalkan teman, apapun situasi dan kondisinya. Apalagi cuman gara-gara puncak. Puncak masih bisa digapai kalau kita selamat ya, atau kita memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi ya. Kalau kita memiliki ilmu, mekanisme di lapangan, kalau ada apa-apa itu kita bisa menanggulanginya dengan baik. Jadi perlu persiapan ilmunya, benar kata Mas Heru tadi, sehingga setiap ada kejadian di lapangan itu bisa diantisipasi ya, tidak menimbulkan kejadian yang akhirnya berakibat fatal. Karena apa? Karena dengan ilmu yang kita miliki, kita bisa mengantisipasinya. Dengan antisipasi itulah akhirnya kita bisa merencanakan, oh ini kita harus bagaimana sih. Misalnya ada teman yang sakit, apa harus dibagi tim, apa harus menunggu, atau harus kembali lagi. Semua itu berdasarkan situasi dan kondisi yang kita hadapi di lapangan. Jadilah pendaki yang bijak, jangan jadi pendaki yang sengke alias pendaki yang soto gitu. Tadi kata Mas Heru adalah pendaki yang apa namanya, yang sok tahu ya. Jangan yang seperti itu. Jadi harus bijaksana melihat segala sesuatu di lapangan tuh harus dengan ilmu. Soalnya tanpa ilmu tuh apa ya, nggak bisa apa-apa kita ya, kira-kira gitu ya. Karena yang lain udah semua Mas Heru tadi ya. Nah paling gitu teman-teman obrolan singkat gua. Ya sebenarnya nggak singkat-singkat banget sih Bang ya. Oh lumayan ini. Lumayan nih. Nah paling gitu teman-teman tentang pendakian Gunung Argopuro-nya Bang Heru Survival dan Bang Arsena. Semoga dengan obrolan ini kita bisa memetik sebuah pelajaran hidup buat kita ke depannya. Semoga kita bisa lebih baik lagi. Nah buat Bang Heru Survival, makasih Bang atas waktunya. Bang Arsena juga sukses terus, sehat selalu semuanya. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe dan komen juga buat channel Heru Survival dan Area Arsena Cerita Pendakian, dan terus dukung kami agar kita bisa terus berkarya. Oke, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di ngobrol.com.